Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Patrick Kluivert beri pesan menyentuh untuk supporter. Legenda Prancis Emmanuel Petit minta Timnas Indonesia sabar dengan Kluivert. Juventus dan AC Milan sama-sama pecat pelatih. Pertanda baik untuk Inter? Unai Emery ingin rekrut gelandang bermasalah Tottenham musim panas ini. Lupakan Australia, Timnas Indonesia siap berjuang hingga titik darah penghabisan lawan Bahrain. Winger Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menegaskan bahwa timnya siap untuk berhadapan dengan Timnas Bahrain. Ia menyebut skuad Garuda bakal berjuang hingga titik darah penghabisan di laga ini. Selasa, 25 Maret 2025, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan sebuah laga krusial. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Timnas Bahrain di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga ini, skuad Garuda menelan hasil buruk. Mereka kalah dengan skor telak 5-1 melawan Australia di pekan lalu. Meski baru menelan hasil buruk, Marcelino menegaskan bahwa timnya siap berjuang di laga ini. Seperti yang dibilang Coach Patrick, kami siap 100% untuk hadapi Bahrain, buka Marcelino dalam konferensi pers baru-baru ini. Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Patrick Kluivert beri pesan menyentuh untuk supporter. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkap pesan menyentuh untuk supporter jelang menghadapi Timnas Bahrain. Ia mengaku butuh dukungan langsung di laga nanti. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain akan terjadi di matchday 8 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Kluivert mengatakan supporter pastinya kecewa dengan kekalahan timnya dari Timnas Australia dengan skor 1-5, Kamis 20 Maret 2025. Menurutnya, para pemain Timnas Indonesia juga merasakan kekecewaan yang sama. Untuk saat ini, Timnas Indonesia butuh dukungan luar biasa untuk menjamu Bahrain. Pasalnya, Rizky Ridho dan kolega wajib meraih hasil maksimal jika ingin menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Nasihat saya kepada fans, tentu saja mereka sangat kecewa seperti kami. Akan tetapi, berdiri di belakang tim dan pasti kita akan mendapatkan hasil yang positif, ucap Kluivert di Jakarta. Target untuk menang, 100% hanya menang. Ya tentu saja, kami harus menang dan semua orang tahu itu, sambung pria asal Belanda itu. Bahrain pun catatannya saat ini tidak jauh berbeda dengan skuad Garuda. Pasalnya, mereka takluk 0-2 dari Timnas Jepang di laga Kamis 20 Maret 2025. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin. Sementara itu, Bahrain berada di posisi kelima dengan poin sama, tetapi kalah produktivitas gol. Legenda Prancis Emmanuel Petit minta Timnas Indonesia sabar dengan Kluivert. Legenda Prancis, Emmanuel Petit, menyebut Timnas Indonesia mesti bersabar dengan Patrick Kluivert. Emmanuel Petit mengatakan itu dalam sesi wawancara dengan Kompas.com di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025. Emmanuel Petit datang ke Jakarta sebagai brand ambassador Brandai. Sebelum datang ke Indonesia, Emmanuel Petit ternyata singgah di Sydney. Ketika di sana, sang juara Piala Dunia 1998 dan Euro 2000 itu hadir langsung ke Sydney Football Stadium untuk menonton laga Australia versus Indonesia. Timnas Indonesia mesti menutup lawatan ke Sydney dengan kekalahan telak 1-5. Alhasil, debut Patrick Kluivert menukangi Timnas Indonesia pun tak berujung manis. Kendati baru sekali mendampingi Timnas Indonesia berlaga, Kluivert sudah merasakan tekanan nyata dari penggemar Garuda yang kecewa. Tagar Kluivert Out mulai muncul di media sosial. Fenomena itu juga diketahui Emmanuel Petit. Ex-partner Youri Djorkaeff dan Zinedine Zidane di lini tengah Timnas Prancis itu menyebut Timnas Indonesia mesti bersabar. Namun ini adalah laga pertama Patrick Kluivert dan itu berat, ujar Emmanuel Petit kepada Kompas.com. Saya dengar banyak yang meminta Ketua Umum PSSI untuk memecatnya setelah laga. Ayolah, ini baru pertandingan pertama, tutur Emmanuel Petit menambahkan. Petit yang legenda bersama Arsenal kemudian mencontohkan apa yang terjadi kepada pelatih Prancis, Didier Deschamps baru-baru ini.
De Jong seperti diketahui mendapatkan tekanan dan kritik ketika Prancis asuhannya kalah 0-2 dari Kroasia pada laga leg pertama perempat final UEFA Nations League 2024 hingga 2025. Namun, setelah itu, Prancis bisa bangkit. Les Bleus mampu menyingkirkan Kroasia dan melaju ke semifinal UEFA Nations League. Menilik hal itu, Petit percaya segalanya bisa berubah dengan cepat dalam sepak bola. Hal tersebut juga berlaku buat timnas Indonesia yang kini tengah bersiap menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikan dia, Kluivert, kesempatan. Bersabarlah. Dalam sepak bola, banyak hal berubah dalam waktu singkat, ujar Emmanuel Petit. Moiskin janji timnas Italia akan lebih baik usai imbangi Jerman. Moiskin berjanji bahwa timnas Italia akan bermain dengan lebih baik lagi setelah menahan Jerman dengan skor 3-3 dalam laga perempat final UEFA Nations League. Gli Azzurri bertandang ke Stadion Signal Iduna Park, Dortmund pada Senin 24 Maret dini hari WIB, dengan harapan untuk bangkit setelah kekalahan dengan skor 1-2 dari leg pertama di San Siro. Ini adalah laga leg kedua babak perempat final UEFA Nations League, yang ikut menentukan grup untuk timnas Italia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun demikian, Jerman langsung unggul dengan skor 3-0 pada babak pertama melalui gol penalti Joshua Kimmich, diikuti oleh lesakan dari Jamal Musiala dan tim Kleindienst. Di babak kedua, tim asuhan Luciano Spalletti baru bangkit dengan mengejar ketertinggalan melalui 2 gol Moiskin pada menit ke-49 dan 69. Giacomo Raspadori menuntaskan tugasnya sebagai eksekutor penalti pada masa injury time, membuat laga berakhir dengan skor imbang 3-3. Keane kemudian ditanyakan tentang apa yang salah dari babak pertama. Namun dia mengakui bahwa itu tidaklah mudah karena Jerman tidak meninggalkan celah. Sang striker Fiorentina mengatakan bahwa ada perbedaan semangat di babak kedua, dan karena itu berani untuk berjanji lebih baik untuk laga berikutnya. Media Italia sebut musim Paulo Dybala bersama Roma sudah berakhir. Paulo Dybala akan menjalani operasi pada tendon semitendinosusnya. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia tidak akan kembali beraksi musim ini. Musim Paulo Dybala diperkirakan sudah berakhir. Pemain asal Argentina itu terpaksa menjalani operasi setelah mengalami cedera tendon parah dalam pertandingan melawan Cagliari minggu lalu. Sang penyerang dan klub mengkonfirmasi kabar tersebut, di mana operasi medis diperlukan untuk memulihkan kondisinya. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa operasi akan dilakukan di luar negeri, Swiss, Finlandia, atau AS, pada hari Senin atau Selasa, yang memaksa Dybala absen setidaknya selama 2 bulan. Artinya, sang penyerang tidak akan kembali beraksi sebelum akhir musim, dan baru akan tampil lagi dalam pertandingan kompetitif pada tahun 2025 hingga 2026. Dybala awalnya diperkirakan tidak akan bisa beraksi selama sekitar 1 bulan, tetapi diskusi internal dengan staf medis Roma meyakinkan pemain tersebut untuk menjalani operasi, karena terapi konservatif mungkin tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Chelsea harus bayar 100 miliar rupiah jika batalkan transfer Jadon Sancho. Chelsea harus membayar kompensasi kepada Manchester United jika ingin membatalkan transfer permanen Jadon Sancho. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung ke Stamford Bridge dengan status pinjaman selama 1 musim. Dalam kesepakatan awal, Chelsea memiliki kewajiban untuk membeli Sancho dengan harga antara 20 juta pound dan 25 juta pound, sekitar 400 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Namun, ada klausul yang memungkinkan mereka membatalkan transfer. Jika Chelsea memilih untuk tidak mempermanenkan Sancho, mereka tetap harus membayar 5 juta pound, sekitar 100 miliar rupiah, sebagai kompensasi kepada Manchester United. Seperti dilaporkan The Athletic, hal ini telah dikonfirmasi oleh sumber yang mengetahui isi kontrak tersebut. Saat ini, Chelsea berada di peringkat keempat klasemen Premier League dengan 9 laga tersisa. Posisi ini memastikan mereka memenuhi syarat untuk mengaktifkan kewajiban pembelian Sancho. Kabar baik atau kabar buruk? Fans MU, Andre Onana mau pindah ke Arab Saudi. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Kiper mereka, Andre Onana dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti. Onana saat ini memasuki musim keduanya di Manchester United. Ia ditebus dengan harga yang sangat mahal dari Inter Milan pada tahun 2023 kemarin. Sejauh ini penampilan kiper timnas Kamerun itu masih cukup angin-anginan.
ia kerap membuat blunder yang merugikan timnya. The Sun melaporkan bahwa Onana kemungkinan besar tidak akan berada di MU pada musim depan, karena ia dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi. Manchester United sendiri dikabarkan sudah punya calon pengganti Onana. Mereka akan mencoba mendatangkan kiper Burnley, James Trafford sebagai pengganti Onana. Kontrak di Arsenal segera berakhir. Agen Jorginho angkat bicara. Gelandang berpengalaman Arsenal, Jorginho, dikabarkan memiliki beberapa opsi untuk hengkang dari Emirates Stadium pada musim panas ini. Pemain timnas Italia itu kesulitan mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Mikel Arteta dengan hanya mencatatkan 7 kali starter di Premier League musim ini. Selain itu, ia belum bisa menunjukkan kepemimpinannya yang dulu menjadi ciri khasnya saat bermain di Chelsea maupun tim nasional Italia. Dengan kontraknya yang akan habis pada musim panas ini, pemain berusia 33 tahun itu mulai mempertimbangkan opsi transfernya. Agen Jorge João Santos mengonfirmasi bahwa kliennya akan segera memulai pembicaraan dengan berbagai klub dari beberapa benua. Jorginho telah kembali ke London. Mulai 15 April, saya akan memulai pembicaraan dengan klub-klub di Inggris, termasuk Arsenal, serta tim dari Italia, Arab Saudi, dan Brasil, ujar Santos kepada Daily Arsenal. Meski Arsenal tetap menjadi salah satu opsi, laporan dari Italia bulan lalu menyebutkan bahwa Jorginho sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Flamengo. Rumor ini semakin menguat setelah ia dikabarkan mengunjungi Brasil untuk berbicara dengan beberapa klub Amerika Selatan. Namun, Santos membantahnya dengan menegaskan bahwa pemainnya hanya berlibur bersama keluarga. Unai Emery ingin rekrut gelandang bermasalah Tottenham musim panas ini. Manajer Aston Villa, Unai Emery dikabarkan ingin mendatangkan gelandang Tottenham, Yas Bissouma di bursa musim panas ini. Ia ingin membangkitkan karirnya yang meredup di London Utara. Musim lalu Tottenham dan Aston Villa adalah rival sengit yang bersaing untuk memperebutkan tempat di zona kompetisi Eropa. Sementara Villa menjadi salah satu kekuatan Eropa, sebaliknya nasib The Lily-Whites tidak sebagus rival mereka tersebut. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan Villa untuk mencari pemain potensial yang bisa mereka rekrut dari Tottenham musim panas ini. Menurut Give Me Sport, Villa sedang mempertimbangkan untuk merekrut Yas Bissouma, minat yang mungkin disambut baik oleh The Lily-Whites. Mereka bersedia menjual Bissouma menurut laporan. Gelandang yang telah meraih kesuksesan beragam sejak kepindahannya senilai 25 juta pound dari Brighton Hove Albion pada tahun 2022. Menurut laporan tersebut, Bissouma juga mendapat tawaran untuk kembali ke Liga 1 musim panas ini saat ia hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan The Lily-Whites. Namun, Villa tertarik pada pemain internasional Mali tersebut dan Emery telah menunjukkan musim ini bahwa ia mampu menghidupkan kembali karir para pemain yang sedang berjuang. Demi jadi pelatih Juventus, Igor Tudor berkendara 1000 km. Laporan dari Italia mengungkapkan bahwa pelatih baru Juventus, Igor Tudor, memilih berkendara sejauh lebih dari 1000 km dari Split ke Turin sebelum resmi diperkenalkan sebagai pengganti Thiago Motta. Juve memutuskan untuk berpisah dengan Motta setelah hanya 9 bulan masa kepelatihannya. Sebagai gantinya, Bianconeri menunjuk Igor Tudor untuk menangani tim hingga akhir musim. Menurut Gazzetta dan berbagai sumber Italia lainnya, pelatih asal Kroasia itu tiba di Turin pada Minggu malam, 23.03, setelah menempuh perjalanan darat selama hampir 10 jam dari rumahnya di Split. Media Italia juga melaporkan bahwa Tudor akan menerima gaji sebesar 500.000 euro hingga akhir musim. Selain itu, kontraknya mencakup opsi perpanjangan hingga 2026 yang akan berlaku otomatis jika Juve berhasil lolos ke Liga Champions. Namun, klub masih memiliki kebebasan untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum 30 Juli. Juventus dan AC Milan sama-sama pecat pelatih. Pertanda baik untuk Inter? Ini baru tahun kedua dalam sejarah di mana Juventus dan AC Milan memecat pelatih mereka di tengah musim. Tetapi presiden ini bisa menjadi pertanda baik bagi Inter Milan. AC Milan mengambil keputusan untuk memberhentikan Paulo Fonseca pada 30 Desember lalu, bahkan sebelum ia genap 6 bulan menjabat di San Siro. Sementara itu, Juve baru saja mengumumkan bahwa Thiago Motta telah dipecat, dengan Igor Tudor ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim. Dua klub raksasa Serie A ini mengalami pergantian pelatih dalam periode yang sama, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah kompetisi. Bagi penggemar Inter yang percaya pada pola sejarah, kejadian serupa di musim ini bisa dianggap sebagai pertanda baik.
Saat ini, Inter sedang dalam performa yang sangat bagus dan menjadi salah satu favorit untuk meraih gelar Serie A. Dengan Milan dan Juventus mengalami pergantian pelatih di tengah musim, Nerazzurri bisa berharap skenario tahun 1964 kembali terulang, membawa mereka ke kejayaan di level domestik maupun Eropa. Jadi pahlawan timnas Portugal, bintang Sporting Lisbon ini jadi incaran Manchester United? Ada gosip baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Francisco Trincao dari Sporting Lisbon. Nama Trincao lagi ramai diperbincangkan. Sang penyerang menjadi pahlawan bagi timnas Portugal baru-baru ini. Masuk sebagai pengganti di ajang UEFA Nations League, Trincao jadi pembeda bagi Seleção. Ia mencetak 2 gol sehingga timnas Portugal menang 5-2 atas Denmark dan lolos ke semifinal. The Mirror melaporkan bahwa performa apik Trincao ini dipantau oleh Manchester United. Setan Merah berminat untuk merekrut sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Trincao juga punya harga yang cukup ekonomis untuk didapatkan Manchester United. Setan Merah dikabarkan hanya perlu setor 30 juta pounds ke Sporting Lisbon untuk mendapatkan jasa sang penyerang.